Ya, baik Dolar Dokter, alhamdulillah, alhamdulillah di pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji dan belajar di Fajar Syiar Al-Victor. Kali ini kita akan mengaji kepada guru kita, narasumber kita yang tak lain adalah Ustadzah Dr. Haja Faiza Rosyida, Master Kedokteran Tropis. Beliau adalah seorang dokter, juga merupakan dai muslimah, public speaker yang membahas seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi, dan kesehatan dalam Islam. Dulur Al-Victor, Anda juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390 atau Anda ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor dan live streaming aplikasi yang telah tersedia di Play Store. Tulis saja Radio Al-Victor. Baik Dulur Al-Victor, beliau sudah hadir juga di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah hari ini? Alhamdulillah Mas Ishak, semoga Mas Ishak juga sehat sekeluarga. Alhamdulillah, amin. Dan juga saudara-saudara dulur-dulur Al-Victor yang menyimak kita pada pagi hari ini ya. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi semua urusannya beserta keluarga. Amin, 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 amin. Sumrambah datang panjenengan dan keluarga juga. Amin, amin. Baik, Ustazah, kali ini kita akan belajar dulur mengenai pentingnya peran seorang ayah ini, Ustazah ya. Yeah. Kadang-kadang ayah ini mohon maaf, kadang-kadang tidak ada mana kontribusi ayah, hanya ibu saja yang ada. Ya, kita akan bahas untuk ke topik hari ini. Silakan Ustazah dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Al-Victor, Mas Ishak, semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkahi. Hari ini saya mengangkat satu topik yang mungkin bisa dibilang agak jarang dibahas ketika kita membahas tentang parenting atau pendidikan dan pengasuhan anak, yaitu kita membahas tentang peran ayah dan pengaruh ayah pada anak, pada ananda. Nah, ketika kemudian kita bicara posisi dan peran ayah pada pendidikan anak, seolah-olah kalau hari ini kita mendapati sebuah persepsi bahwa bapak itu tugasnya itu kalau dalam pendidikan itu layer kedua, lapis kedua gitu ya. Lapis pertamanya itu ibu ya. Bahkan malah yang paling umum itu, lebih umum lagi, hampir-hampir seperti menjadi pemahaman yang umum dimiliki oleh masyarakat adalah karena bapak itu tugasnya adalah lebih ke arah penjamin nafkah ya, mencari nafkah, dan nanti pemberi izin dan wali nikah gitu. Jadi dipanggil dan dicarinya itu kalau kaitannya dengan nafkah dan mau nikah gitu. Dua saja dalam hidupnya. Hari ini tuh kok kayaknya seperti itu, begitu kan ya. Yang menjadi pertanyaan kan kemudian apa memang seperti itu, sehingga kalau kemudian kita lihat beberapa indikatornya itu kalau ada forum-forum parenting yang ramai menghadiri itu memang ibu-ibu kebanyakan, nanti bapaknya jadi minoritas gitu ya. Pada waktu pembagian rapot misalkan juga begitu, bapak-bapak jadinya seperti makhluk yang tidak lazim ada di situ gitu ya. Padahal kan itu anaknya bapak dan ibunya gitu ya. Kemudian bahkan kalau yang kita pernah mendengar pada waktu itu Menteri Sosial kita tahun 2017 waktu itu Bu Khofifah itu mengatakan Indonesia ini kalau level dunia dalam hal fatherless country dia itu level yang ketiga gitu, rankingnya itu. Nah, artinya fatherless itu kan, father itu bapak, less itu kurang atau tidak ada. Negara dengan ketiadaan
peran ayah atau bapak dalam kehidupan anak itu nomor 3 rankingnya. Ya, jadi bukan maksudnya itu tidak ada bapaknya. Anak itu nggak yatim, bukan. Anaknya masih ada bapaknya. Tapi dia seperti diyatimkan karena adanya bapaknya sama dengan tidak ada bapaknya. Ada fenomenanya itu bapak itu jadi semacam mesin ATM saja, gitu ya. Ini masih bertanggung jawab ini, lumayan ini nafkah ini tanggung jawab ini. Tapi kemudian karena dia sudah sibuk sebagai mesin ATM, gitu ya. Cukup waktu yang tersita untuk bekerja, sudah capek. Ketika kemudian pulang ke rumah, atau mungkin nggak pulang ke rumah ya, fenomena membuat bapak itu akhirnya tidak sempat ada di dekat anaknya itu terlalu sibuk kerja, atau kemudian kalau sudah selesai kerjanya dia me time-nya bapak-bapak itu kongko sama teman-temannya, mungkin ngopi, nongkrong dan seterusnya. Lebih dia ambil daripada ketika kemudian dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya gitu. Atau fenomena yang lain tuh seandainya pun dia pulang ke rumah, jadi ya dia kerja, dia juga pulang. Tapi ketika di rumah itu seolah-olah karena dia sudah sibuk seharian di luar, ini nggak boleh diganggu gitu. Nggak boleh diganggu ya, nggak boleh diganggu. Apalagi kemudian harus menambah lagi kesibukan dengan main sama anak-anaknya, mendengarkan rengean anaknya yang kemudian mau ngajak sepak bola, mau ngajak mainan. Wah, itu dia merasa berat gitu ya. Jadi itu bisa fenomena seperti itu. Atau bapaknya ya ada di rumah, bahkan lama mungkin ada di rumah gitu ya. Sehari-hari kelihatan ada di rumah gitu ya. Tapi ternyata bapaknya itu sibuk dengan dunia sendiri, apa misalkan sibuk dengan gadgetnya gitu kan ya. Atau kemudian mungkin dia juga bukan bapak yang sibuk ngakses konten-konten yang negatif atau kecanduan film begitu ya, atau kecanduan main game gitu. Enggak, mungkin ada yang enggak seperti itu, tetapi relatif bisa dikatakan tadi disebut seperti bisu tanda kutip ya. Bisu artinya tidak bisa dan tidak terbiasa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Jadi itu yang kemudian membuat fenomena fatherless itu jadi terjadi gitu loh. Nah, pertanyaan pertamanya yang kemudian harus kita jawab, apakah benar bapak itu kalau dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak itu memang second player, dia itu pemain kedua gitu ya, ada pada lapis kedua, bukan pemain utamanya. Nah, tentu saja yang kemudian akan saya bahas di sini semuanya menggunakan pisau analisa dan perspektif Islam ya. Jadi saya tidak bahas perspektif feminis kah atau yang lain-lain di luar sana, tapi saya senantiasa akan menawarkan kalau kita itu mau mencari solusi atas segala persoalan kehidupan kita, termasuk dalam hal ini bagaimana sih kita mendapatkan tuntunan dalam peran ayah, bagaimana kemudian gambaran kehebatan pengaruh ayah pada anak, lalu bagaimana berarti profil yang harus muncul pada ayah dan bagaimana peran ibu di situ untuk membantu dan menghebatkannya. Nah, hari ini akan kita bahas. Maka saya menawarkannya kita akan membuka tuntunan dari Islam, karena itu konsekuensi keimanan kita. Kalau kita ngaku beriman itu memang kita harus mengambil tuntunan hidup itu dari Islam gitu ya. Sudah sering kita bahas An-Nisa 65 diantaranya itu sangat jelas. Nanti silakan dibuka oleh Dulul Victor semua. Nah, kalau kemudian kita membuka tuntunan Islam, maka kita akan dapati bahwa tidak akan ada fakta lahir anak-anak kecuali di dalamnya ada pernikahan. Nah, di dalam pernikahan itu kemudian konsep yang diberikan oleh Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan gitu kan ya. Ya, jadi memang para pemimpin dari rumah tangga itu, kepala keluarganya itu adalah seorang ayah, seorang bapak gitu. Yang namanya pemimpin itu dari sisi tanggung jawab, dia memegang tanggung jawab utama atau justru dia tidak punya tanggung jawab? Justru tanggung jawab utama, pemain utama atau pemain cadangan itu ya, boleh ada boleh nggak ada, nggak bisa. Kalau kepala keluarga itu ya berarti dia penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya, karena itu bagian dari kehidupan pernikahannya dan itu bagian dari tanggung jawab pernikahan yang harus dia pimpin dengan visi kumpul kembali bersama seluruh keluarganya, anak istrinya, semuanya itu di surganya Allah. Itu kan visi besarnya. Visi besar berkeluarganya dia itu kemudian akan di breakdown kepada visi pendidikan dan pengasuhan anak yang kemudian dia lakukan di dalam
rumah tangganya tadi, kan begitu kan ya. Karena dia adalah pemimpinnya, maka dia menjadi orang yang akan diminta pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah, bagaimana dia mengarahkan rumah tangganya termasuk pendidikan anak-anaknya tadi. Itu dari sisi kalau kita memahami logikanya gitu ya. Kalau dia itu diletakkan oleh Allah sebagai pemimpin, ya pasti dia penanggung jawab pertama. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun, apakah kemudian digambarkan oleh Al-Quran itu para bapak itu sedikit ngomong dengan anak-anaknya gitu ya. Ada sebuah sebuah tesis ya. Ada sebuah tesis yang ditulis oleh Sarah binti Halil bin Dakhilallah Al-Mutiri, itu pada waktu dia mengambil gelar magister di Universitas Ummul Qura Mekah ya, tahun 1429 Hijriah. Di situ dia mengambil judul Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu at-Tarbawiyah. Dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Qur'an dan aplikasi pendidikannya. Nah, yang menarik itu kemudian dia kan menghitung jumlah dialog-dialog antara orang tua dengan anak ya, bapak dengan anak, ibu dengan anak, saudara dengan saudaranya dalam keluarga, itu dihitung, ketemulah bahwa ternyata ada 17 dialog antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran. Nah, dari 17 dialog antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran itu ternyata 14-nya itu adalah antara bapak dengan anak, bukan ibu dengan anak gitu ya. Yang 2 itu dialog antara ibu dengan anak. Yang 1 tersisa itu tidak disebutkan, ini orang tua dengan anak, bapak atau ibu kan nggak disebut. Nah, jadi ada rinciannya. Kalau mau googling bisa, judulnya tadi itu bisa akan ketemu rinciannya di surat ini begitu ya. Nah, dan kalau kemudian kita cermati, nasihat terpanjang orang tua kepada seorang anak yang itu diabadikan dalam Al-Quran itu dilakukan oleh siapa? Kita sering sebut itu terpanjang. Yaitu siapa ayo? Ayah. Iya, seorang bapak yang solih ya, bukan nabi. Bapak yang solih. Siapa? Luqmanul Hakim, kan bukan nabi Luqmanul Hakim itu, tapi orang yang solih ya. Dari tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Itu juga panjang sekali perbincangannya dan mencakup mulai dari akidah sampai kemudian bicara tentang kehidupan juga seperti itu. Nah, kepada anaknya kan gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa membuka tuntunan yang yang disimpulkan begitu ya. Itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyum ya. Ibnu Qayyum rahimahullah, yang ditulis dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud itu ya. Ini sering sekali dijadikan rujukan ketika bicara tentang parenting. Nah, di situ beliau setelah melakukan kajian terhadap realitas dan seterusnya begitu ya. Beliau di dalam kitabnya tersebut menuliskan, wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad, apabila kamu coba meneliti begitu ya, kerusakan-kerusakan yang ada banyak terjadi pada aulad, pada anak-anak, ra'aita ammatahu min kibalil aba, beliau mengatakan begitu, maka engkau akan menyaksikan bahwa mayoritasnya, keumumannya itu bersumber dari para ayah. Jadi dari Quran, kemudian kalau dari hadis itu kita juga melihat bahwasannya Rasul juga terbiasa memberi nasihat panjang. Di antaranya itu yang juga sering disebut itu adalah contoh ketika beliau pernah membonceng Ibnu Abbas ya. Hadis riwayat Ahmad Hakim Tirmidzi, yang pada waktu beliau membonceng Abdullah Ibnu Abbas itu sambil memberikan nasihat-nasihat tentang tentang akidah, tentang bagaimana menjalani hidup, tentang prinsip-prinsip hidup. Saya nukilkan potongannya saja ya.
Jadi ketika kemudian di situ itu beliau mengatakan, ketahuilah wahai Ibnu Abbas itu ya, seandainya semua makhluk bersepakat untuk membantumu dengan apa-apa yang Allah tidak takdirkan padamu, mereka tidak akan mampu membantumu. Ini kan, ya kan, ini tarkis akidah ini, tarkis keyakinan, menancapkan sebuah keyakinan. Jadi kalau misalkan kamu itu ibaratnya semua orang itu sedang bersekongkol, ini yang awal ini semua orang itu mau membantumu, tapi kalau kemudian Allah tidak membantumu, ya kamu tidak akan bisa menyelesaikan atau melaksanakan apapun itu. Iya, sebaliknya bila mereka berencana menghalang-halangi engkau dalam mendapatkan apa-apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Jadi kalau ada orang itu semuanya bersekongkol, mau mempersekusi, mau menghalangi, mau membuat kejahatan pada kita, misalnya begitu ya. Tapi kalau kemudian Allah sudah takdirkan itu sampai pada kita, maka mereka pun tidak akan mampu menghalanginya. Ini kan juga ini penanaman akidah, tapi dilakukan oleh Rasul pada saat beliau sedang membonceng Abdullah bin Abbas dalam perjalanan. Nanti kita juga bisa ambil pelajaran. Jadi para bapak itu memang perannya itu utama, tapi tidak harus maknanya itu alokasi kebersamaan, waktu bersama anak paling besar, tidak harus begitu. Enggak, maknanya enggak begitu. Gitu ya? Jadi bukan yang paling lama ada di sebelahnya anak, enggak. Ya. Tapi dia tahu apa yang menjadi tugasnya, tanggung jawabnya, dia lakukan peran-peran krusialnya, dia hadir pada saat yang tepat dan dibutuhkan. Nah, dengan peran yang tepat nanti kita akan belajar ya bagaimana pengaruhnya. Nah, itu di antara beberapa nukilan yang saya bisa tunjukkan bahwa kalau kemudian Islam meletakkan para ayah itu dalam pendidikan anak itu justru nggak ada begitu loh, nggak ada sama sekali sebuah narasi bahwa dia itu harus selalu orang kedua gitu, nggak penting, itu nggak ada. Dia justru sangat penting begitu kan ya, paling penting malah ya. Justru sangat penting dan lebih dahsyat lagi kalau kita belajar pada kisah antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nah, kisah ini untuk memberi gambaran betapa hebatnya, betapa dahsyatnya pengaruh seorang ayah itu pada anak. Jadi pengaruh ayah pada anak itu sampai pada level bisa mencegah anak jatuh dari melakukan kemaksiatan besar yaitu zina. Ya. Jadi kalau kita baca di kisahnya Nabi Yusuf ketika beliau sedang digoda oleh Zulaikha itu ya. Yang kemudian digambarkan sebenarnya kan Zulaikha itu condong sangat pengen dengan Yusuf, tapi Yusuf juga demikian, bukan bertepuk sebelah tangan ya, sama-sama manusiawi keduanya itu memang sama-sama terbangkitkan naluri seksualnya kan. Kalau di dalam Yusuf 24 ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya kan. Dan sesungguhnya si wanita itu hammat bihi, sudah sangat bermaksud melakukan perbuatan itu, maksudnya zina itu kepada Yusuf, dengan Yusuf, dan juga wahamma biha gitu kan ya. Dan Nabi Yusuf pun juga demikian, juga bermaksud melakukan yang demikian pula dengan sang perempuan tersebut. Tapi belakangnya jangan diputus di situ ya. Laula an ro'a burhana robbi, gitu kan. Kalau saja Nabi Yusuf itu tidak melihat bahwa di sana itu ada burhana robbi, ada penjelasan atau ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhannya di situ. Nah, sehingga kemudian membuat Nabi Yusuf itu langsung berpaling dari kerusakan itu tadi ya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Jadi dengan demikianlah agar kami kemudian memalingkan Yusuf dari kemungkaran tersebut dan kekejian tersebut. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih ya. Itu di dalam surat Yusuf 24. Nah, kemudian kita akan bisa tahu yang dimaksud dengan burhana robbi di situ itu apa yang sampai membuat Yusuf bisa berpaling. Padahal itu kalau coba dulur-dulur Victor ini gambarkan gitu kan ya, itu kan sudah di ruangan yang sifatnya private ya kan dia sudah mojok, orang dua ini sudah meskipun Yusuf dijebak dipaksa kan mojok gitu kan ya, sudah sepi, nggak ada bahkan nggak ada yang melihatnya, nggak ada, justru diamankan kan oleh si pegawai, bukan pegawai, pengawal-pengawalnya, karena si Zulaikha itu kan istri dari pejabat ya. Jadi
di situ sudah berusaha diamankan bahwa nggak ada lah yang lihat, nggak ada yang akan mergoki, nggak ada yang tahu lah, aman lah gitu kan ya. Kalau lalu kemudian beliau berdua ada dalam ruangan yang tertutup yang sedang kemudian menggelora di situ naluri seksualnya sedang terbangkitkan. Kok sampai kemudian bisa seketika terpaling? Padahal ada banyak kasus pada kondisi-kondisi seperti ini mau diingetin istighfar, bahkan yang mau diperkosa itu istighfar, mau ngingetin gitu juga tetap saja terus gitu kan ya. Nah ini apa yang kemudian Burhana Robi di sini nih, apa yang sampai kemudian membuat Nabi Yusuf seketika langsung terpalingkan gitu kan ya, berlari dan itu ya. Kalau dalam riwayat kan ditarik bajunya dari belakang sehingga bisa diketahui bahwa yang maksa itu berarti kan yang perempuan begitu ya. Tapi di situ tadi Allah memberikan keterangan ada Burhana Robi yang dilihat oleh Nabi Yusuf sampai kemudian bisa membuat hamma bihanya tadi itu menjadi hilang. Nah, kalau kita buka penjelasan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, di situ ada penjelasan, ada beberapa nukilan dari pendapat begitu ya. Saya sampaikan saja secara umumnya begitu ya. Disampaikan bahwa yang pertama itu gambaran Burhana Robi itu adalah saat itu Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam sedang menggigit jarinya dengan mulutnya ya menggigit dengan mulutnya gitu ya. Artinya itu dilihat oleh Nabi Yusuf seperti ada bayangan begitu. Nah, saya nanti akan terangkan ya pelajaran apa yang bisa kita ambil ya. Jadi itu riwayat yang pertama, itu diantaranya pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Itu bahwa Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya sedang menggigit jarinya dengan mulutnya. Dikatakan di riwayat yang lain bahwa Yakub itu memukul dada Nabi Yusuf. Nah, kalau di pendapat yang lain juga itu dikatakan bahwa Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub sedang menggigit jarinya sambil berkata, ada kalimat memanggil nama Yusuf gitu, ada panggilan terhadap nama Yusufnya. Kemudian juga ada pendapat atau riwayat yang lain yang disampaikan ini Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh dari Qatadah, dalam ayat tersebut dikatakan dia melihat tanda kekuasaan Robnya yang dengannya Allah jauhkan dari maksiat. Telah disampaikan kepada kami bahwa yang dimaksudkan itu adalah muncul wajah Nabi Yakub sedang menggigit kedua jarinya sambil berkata, Yusuf, apakah kamu mau mengerjakan amalnya orang-orang bodoh, padahal kamu telah tercatat sebagai salah satu nabi. Jadi ada sebuah sikap menampakkan menggigit tadi ya, menggigit jari, memanggil nama, lalu kemudian ada peringatan yang disampaikan, apa kamu melakukan ini tindakan bodoh, orang-orang bodoh, padahal kamu itu nasabnya orang soleh, kamu itu terpilih sebagai nabi, turunan dari dari nabi kan, jalur nabi begitu kan ya. Jadi sampai kemudian dihubungkan dengan padahal kamu itu ada di riwayat yang lain ini ya, di riwayat yang dikatakan begini, Yakub alaihissalam terlihat sedang menggigit kedua jarinya sambil berkata, Yusuf disebut namanya lengkap, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman gitu. Jadi namanya itu disebut nama-nama nabi-nabi yang menjadi keturunannya ke atasnya itu ya. Nah, namamu, kalimat yang kemudian nasihat yang muncul yang disampaikan oleh Nabi Yakub itu setelah menyebut nama anaknya dengan lengkap itu, namamu itu tercatat di antara para nabi. Sementara kamu sekarang sedang melakukan perbuatan orang-orang bodoh gitu. Nah, jadi di sini kalau mau kita simpulkan, Burhana Robbi atau ayat Tuhannya yang hadir pada saat itu satu wajah sang ayah, bukan wajah sang ibu. Padahal ayahnya Nabi Yusuf itu terpisah dengan Nabi Yusuf sejak Yusuf kecil. Sejak ketika waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur itu kan. Itu kan masih kecil. Ya kan? Lalu kemudian dia diambil. Iya, pada waktu dia besar kemudian digoda oleh Zulaikha, itu kan dia tidak pernah bertemu sama ayahnya. Iya. Tapi kok kemudian yang datang itu adalah wajah ayahnya. Ini nanti saya sampaikan di belakang. Jadi ini menunjukkan kedekatan, gitu kan ya. Jadi pertama adalah wajahnya. Lalu kemudian yang kedua kita lihat ada teriakan atau panggilan nama
yang disampaikan. Gitu ya. Yusuf dipanggil. Baik namanya sendiri ataupun kemudian diikuti dengan bin yang itu untuk menunjukkan nasab kesolihan atau kebaikan gitu ya ke atas. Lalu yang berikutnya adalah adanya teguran atau nasihat yang kemudian mengalir. Itu kan perbuatan orang bodoh. Kamu melakukan kayak gitu kayak gitu kan ya, ada nasihat yang mengalir. Nah jadi dari sini kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama, berarti Nabi Yusuf itu mempunyai kenangan yang sangat dalam dengan ayahnya, ada kedekatan. Sehingga ketika beliau dalam keadaan kondisi yang itu kan kondisi yang sangat krusial, kondisi yang genting. Yang hadir itu adalah wajah ayahnya. Berarti ayahnya pasti dekat gitu ya. Ayahnya pasti dekat. Nanti pelajarannya pada para ayah supaya punya pengaruh seperti Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf adalah dekatlah dengan anakmu. Ketika kemudian anak itu ada dalam kondisi genting, dia itu teringat gitu loh, teringat ayahnya, kenangan bersama ayahnya. Maka ukirlah kenangan bersama anak. Kalau kemudian Anda tidak pernah dekat dengan anak, tidak pernah ngomong-ngomong gitu ya, tidak pernah tulinan bareng gitu, terus yang mau diingat oleh anak itu apa gitu. Dia setiap kali mencoba memutar memori masa kecilnya, dia ingat hanya ibunya. Nggak ada ayahnya gitu ya, misalnya begitu ya. Nah itu berarti nggak akan mungkin bisa, agak sulit untuk berpengaruh pada anak. Cara dekatnya gimana sana? Kalau misalkan kan Nabi Yakub itu nggak bertemu dengan Yusuf ketika waktu kecil, pada waktu besar kok sampai muncul wajahnya, itu dekatnya bagaimana? Iya, jadi kalau kemudian apakah ada kayak momentum kedekatan dengan anak itu memang ada momentumnya. Kedekatan dengan anak itu ada momentumnya, Mas Ishak ya. Membangun kedekatan anak usia dini 0 sampai 7 dengan ketika usia 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga itu beda-beda. Ada 3 tahun. Iya, kita ikut sama seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ali. Imam Ali kan kalau membagi periodisasi itu kan 7 tahun per 3 tahun, per 7 tahun. Jadi ada 3 periode sampai dia umur 21 ya. Kalau 7 tahun pertama, kalau Imam Ali mengatakan kan perlakukan anakmu itu seperti raja. Nah ini kenapa? Karena realita atau fakta anak pada usia dini itu memang yang lebih dominan adalah dia butuh pelayanan. Dibiarkan saja anak pada usia dini itu pasti mati gitu. pasti nggak pakai disiksa, nggak usah pakai dipukuli, cuman nggak usah mbok reken, nggak mbok kasih makan, nggak mbok kasih minum, nggak mbok jaga dari kedinginan, mati gitu. Makanya yang paling utama pada saat itu memang yang dibutuhkan dari orang-orang dewasa di sekitarnya itu adalah pelayanan pada sang anak ini. Memang ibaratnya raja. Jadi kalau dia itu nangis, itu kalau pada anak usia dini itu harus dilihat itu. Pasti ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu ya. Nanti memang kalau didetailkan lebih detail lanjut, memang ada tangisan itu memang mutlak harus dikenali oleh orang tua bahwa itu bukan tangisan senjata, tapi ada nanti mendekati dia sudah mulai mendekati umur 7 tahun memais itu memang mulai mengenal tangisan sebagai senjata. Tapi kalau anak bayi nangis itu pasti ada apa-apa, entah pipi, entah dia BAK, BAB, lapar, kepanasan atau sakit atau ada digigit serangga atau apa gitu ya. Jadi harus dicari memang gitu. Nah itu momentum yang 0 sampai 7 tahun pertama itu bagaimana kita menjalin kedekatan pada anak. Mereka yang terlibat dan paling banyak memberikan pelayanan itu yang secara alami akan dekat dengan anak, dekat dengan anak. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang kemudian menyerahkannya kepada pengasuh, pada pembantu, neni, ya dia akan lebih dekat pada anaknya. Pada usianya. Iya, pembantunya akan lebih dekat dengan anaknya daripada orang tuanya. Nek pembantunya kelihatan mau pergi, anaknya nangis, kalau bapak ibunya pergi gak ngurus gitu anaknya. Enggak nangis gitu. Ya ada. Sampai dewasa dulu saya pernah ada pada waktu waktu kuliah ya, stase di bagian jiwa itu ada kasus itu seorang ibu mengeluhkan anaknya itu nggak sayang gitu dengan dia gitu ya. Pada waktu kemudian kita konfirmasi, sang anak kemudian menyampaikan bagaimana saya itu bisa dekat dengan ibu saya. Yang saya ingat itu saya itu tidak pernah ingat ibu saya. Kalau saya itu ingat memori ibu saya itu saya nggak ingat gitu. Yang saya ingat itu kalau saya itu bangun yang ada ya membantu. Ya namanya itu emak itu. Kemudian kalau kemudian saya makan ya saya ingat itu ya dengan emak, mandi, sekolah ya dengan emak, sampai kemudian waktu sakit itu dia ingatnya emak, sehingga sampai kemudian dia menikah pun itu kemudian yang memberikan doa, yang menyampaikan nasihat itu emak gitu. Nah, jadi bukan ibunya. Jadi kemudian dia akhirnya agak kurang dekat dengan ibunya gitu ya.
Ya itu bukan sesuatu yang sifatnya dipaksa loh. Itu kedekatan itu mau dibangun. Tidak bisa juga dibeli. Iya. Kamu yang setiap hari ngeramut ya, tapi nanti dekatnya dengan aku, ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang di situ. Lalu kalau 7 tahun kedua ini anak ada dalam usia sedang dibangun kepribadian Islamnya kan, karena nanti 14 tahun itu kan maksimal dia sudah harus mukallaf kan. Usia batasan mukallaf kan setelah 14 tahun, 15 tahun ke atas, 7 tahun ketiga. Jadi di sini ini kan harus selesai dia itu, diperkenalkan tentang syariat, dibentuk kepribadian Islamnya, diajari tentang life skill, diajari tentang bagaimana membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Nah, jadi yang orang-orang yang terlibat dalam proses itu ya, menginstal sakofa, menginstal pemahaman, memberi teladan bagaimana bersikap, bagaimana menyelesaikan masalah, itu yang akan dekat secara alami dengan anak. Kalau kemudian orang tua itu memposisikan yang mengambil porsi itu adalah sekolah, ya, gurunya saja, gitu ya. Jadi kayak orang tua menyerahkan anak ke sekolah itu seperti ke laundry gitu. Ya. Pokoknya saya yang bayar biayanya. Saya bawa anak saya seperti pakaian dalam keadaan kotor, pulang nanti harus bersih. Saya serahkan ke sekolah itu dia belum bisa sholat, belum bisa ngaji, belum soleh. Gitu. Pokoknya nanti kalau saya sudah ambil dia itu sudah harus soleh, sudah pintar dan seterusnya. Nah kalau yang kayak begini nih, ya dia memang akan yang akan lebih didengar adalah kalimat-kalimat gurunya, bukan ayahnya. Nah, harusnya itu kemudian dia juga tiba di situ. Nanti wah ini kalau masih nanya tambahan kita nanti saya itu semakin detil nanti. Padahal maunya itu enggak ke situ ya. Nah, jadi itu nanti yang 7 tahun ketiga juga berbeda. Jadi ada momentumnya gitu loh Mas Ishak. Kalau kemudian mau singkatnya saja, gampangnya saja, di antara momentum yang tidak boleh terlewat bagi seorang ayah atau orang tua ketika dia mau membangun kedekatan dengan anak, itu ada namanya dua waktu emas ya. Dua waktu emas ini bukan golden period, bukan periode emas, bukan. Yang kalau periode emas kan usia dini. Kalau di 7 tahun kedua ini ada masa-masa emas yang jangan sampai orang tua melewatkannya. Itu yang pertama adalah ketika anak mengalami masalah ya, maka orang tua, bapak harus hadir di situ untuk kemudian menjadi tempat berbagi, memberi inspirasi, membantu dia menemukan solusi, berbagi kesedihannya. Misalkan dia dibully ya, tengah-tengah main gitu ya kan, kemudian ada kan hari ini kan bully-bulian, masya Allah luar biasa ya. Nah dia sedih nangis pulang, tapi tidak pernah ada orang tuanya di situ. Nah, itu sebenarnya momentum emas tapi dilewatkan. Yang pertama ya. Yang kedua, momentum emas yang lain itu adalah ketika dia sedang bergembira, dia sedang senang karena dia sedang berprestasi, dia ingin berbagi kebahagiaan atau kebanggaannya tadi. Jadi dia menang lomba kah, dia merasa berhasil melakukan sesuatu kah gitu ya. Dia pengen cerita itu, ternyata bapak ibunya nggak ada. Nah, kalau kemudian ada orang tua yang mengatakan, meskipun kami itu tidak ada setiap hari gitu ya, tapi kami itu di akhir pekan itu punya quality time, waktu yang berkualitas. Persoalannya adalah yang pertama sebenarnya bagaimana kualitas itu bisa kita dapatkan kalau kuantitasnya tidak ada. Kalau nggak ada alokasi waktunya yang cukup, bagaimana kualitas itu bisa ada? Itu kan pertanyaannya. Terus yang kedua, di antara kualitas tadi itu kan ketika anak kita itu menghadapi situasi yang membutuhkan kita dan kita itu ada gitu loh. Pas itu ada, kayak tadi seneng, pas kita ada ikut bergembira. Pas dia sedih, kita ada untuk menghiburnya, membantu solusinya. Lah, adanya momentum dia seneng, dia bergembira, dia mendapati masalah, mendapatkan bullying dan seterusnya. Itu tadi itu kan nggak milih-milih di akhir pekan. Nggak ada. Iya kan? Nggak bisa janjian kan? Nah begitu. Pas supaya anu saja lah waktu kemudian di akhir pekan pada waktu bapak ibu ada yang ngajak kamu jalan-jalan ke mall sembarangan gitu kan ya, makan-makanan ya. Masalahnya kan ada di situ gitu ya. Sudah lewat, mungkin dia sedihnya sudah pada pekan yang kemarin-kemarin dia nggak pernah ketemu orang tuanya dan seterusnya. Nah itu tadi untuk menjawab pertanyaan gimana dekatnya ya. Tadi saya kembali ke kisahnya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf tadi ya. Tentang bagaimana pelajaran bisa kita ambil tentang bagaimana menjadi ayah yang berpengaruh ya pada anak. Jadi yang tadi pertama, ayah harus dekat dengan anak. Seperti contohnya Nabi Yakub tadi kemudian muncul secara tidak direncanakan begitu kan ya, muncul bayangan itu
hadir mengingatkan Nabi Yusuf ketika dalam keadaan genting ya. Itu menunjukkan ada kenangan kedekatan sang bapak dengan anak itu dengan kualitas yang bagus, dekat. Jadi ada kenangan gitu, ada kenangan. Kalau kemudian kita tidak pernah menjalin kenangan, nggak pernah ada momentum kita ngajarin anak ngaji sampai ketika duduk waktu sholat bareng-bareng, lalu kemudian ada guyon-guyon, anak mau memutar memori kenangan itu ya tidak nemu gitu loh, kan gitu kan ya. Jadi tadi kalau Mas Ishak nanya bagaimana dekat, ya memang harus ada interaksi supaya dekat itu. Nggak mungkin nggak berinteraksi gitu ya. Ada komunikasi, ada interaksi, ada kenangan yang dibangun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, juga bisa kita ambil kedekatannya itu dilihat dari Yusuf ketika memandang wajah, ketika melihat wajah Nabi Yakub hadir, itu dengan ekspresi yang langsung beliau kenali, ya kan? Itu ekspresi yang kalau disebutkan di situ menggigit jari, memukul dada, itu Nabi Yusuf langsung mengenali bahwa itu adalah ekspresi ketidaksepakatan, ketidaksenangan, ketidakridhoan orang ayahnya kepada dirinya, apa yang dia lakukan, kan gitu kan? Nah, kalau dia tidak dekat, gak ngerti gitu loh. Kalau anak itu dekat dengan orang tuanya, dekat dengan ayah dan ibunya, bapaknya atau ibunya ngangkat tangan saja, jari gitu misalkan ya, angkat jari gitu, dia tahu bahwa itu peringatan. Saya tadi berarti melakukan ini, misalnya begitu kan ya. Contohnya, atau wajah muka berubah saja kalau orang tua itu dekat dengan anak itu tahu loh. Oh, ayah saya marah, gak setuju ini kayaknya. Itu kan. Nah, itu menunjukkan ada kedekatan. Terus kemudian yang berikutnya, beliau memanggil nama Nabi Yakub itu memanggil nama Yusuf gitu. Itu menyentakkan memori gitu ya. Panggilan orang tua kepada anak itu penting Mas Ishak ya. Mas Ishak harus punya panggilan dan harus biasa memanggil nama anaknya. Nama panjang atau nama panggilan saja itu? Terserah. Bahkan kita biasanya kalau orang tua itu punya panggilan macam-macam. Kalau saya itu terbiasa, karena anak saya laki-laki semua dan bapaknya juga laki-laki, itu terbiasa memanggil Soleh gitu ya. Nama anak saya itu misalkan Hafid Soleh, yang Soleh, anak Soleh gitu ya. Kalau dulu yang besar namanya Ahmad juga gitu, Ahmad Soleh. Sampai dikira kadang-kadang saya manggilnya hanya Soleh saja, sampai dikira namanya itu Soleh, padahal nggak ada. Misalkan begitu ya. Jadi kita itu sebenarnya kan mungkin hari ini ada anak-anak yang masih ada orang tuanya, kemudian kita akan sering dipanggil oleh orang tua. Nah, terkandung dalam panggilan itu sebenarnya ada memori atau ada pemahaman tertentu dalam panggilan itu. Misalkan begini ya, ada orang tua itu yang ingat dan manggil anaknya itu hanya untuk hal-hal misalkan mau nyuruh saja atau mau marah saja. Jadi kalau kemudian misalkan ibunya masih sakit manggil, bisa apa maneh iki. Iki ana salah apa maneh gitu ya. Ini lah di dalam nama itu padahal baru dipanggil nama saja gitu ya. Ternyata bisa kemudian ada pikiran kalau nggak diseneni disuruh apa lagi nih kan gitu kan ya. Nah, artinya apa? Pada panggilan itu sebenarnya kita juga bisa melekatkan dalam setiap panggilan yang terdengar oleh anak kita, suara kita memanggil namanya itu ada rentetan memori loh yang kita simpan, yang kita cetak, ya kan? Mungkin ada yang kemudian anak itu mengingat ketika nama itu dipanggil, mungkin orang tua yang sudah tidak ada, dia tuh kangen namanya dipanggil, karena ketika dia dipanggil begitu, ada kalinya gimana kabarnya tadi sekolahnya Soleh, misalnya begitu kan ya? Oh, dia jadi ingat orang tuanya, ibunya dulu tuh begitu, bapaknya misalkan gimana tadi Hafid begini begitu, itu ketika namanya dipanggil tuh ada rentetan kasih sayang, kenangan, terekam gitu. Makanya kemudian buat itu ya. Dalam panggilan ketika menjalin hubungan dengan anak dan memanggil nama anak itu ya, lekatkan pada panggilan itu memang memori yang bagus gitu, bukan ya aku mau dipanggil namanya Faiza langsung gitu ya. Ya. Jadi itu suara tegas ayah itu nanti akan bisa menggugah anak dari keterlalutan dia pada waktu dia mau melakukan kesalahan. Itu yang berikutnya ya Mas Ishak ya. Lalu yang berikutnya itu kan di dalam kisahnya Nabi Yakub tadi juga diikuti dengan memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat kan? Ini kan perbuatannya orang bodoh sih kamu itu. Kok masa kamu lakukan? Nah, apalagi kemudian ditambah dengan kamu itu turunannya Yakub bin Ibrahim gitu kan ya. Kamu itu kalau kita nggak nyebutnya turunan Nabi, kamu ini turunan
bapak dan ibu memang bukan orang kaya, juga bukan orang yang sekolahnya tinggi, tapi bapak dan ibu itu orang yang solihah gitu kan ya. Kita bisa bilang begitu. Kita bisa menyampaikan nasihat. Saya ambil yang nasihat dulu, yang tentang profil nanti dulu. Tentang nasihat tadi itu juga gini. Jadi gini, Mas Ishak ya. Pelajaran itu adalah bahwa seorang bapak itu juga harus terbiasa untuk bisa berpengaruh. Dia itu harus terbiasa memberikan nasihat-nasihatnya pada anak. Jadi makanya nggak boleh jadi ayah yang bisu, nggak boleh jadi ayah yang diam, nggak boleh. Jadi memang dia harus terbiasa memberikan nasihat-nasihatnya pada anak. Yang nasihat itu kalau hari ini kayaknya anaknya itu tidak dengerin gitu ya, kayaknya nggak ngereken gitu ya. Yakinlah, seperti pada kisah ini, pada saat anak itu misalkan dia sudah dewasa, mungkin dia sedang kuliah luar kota, mungkin dia sedang kerja merantau kemana, atau mungkin dia sudah menikah dan menghadapi situasi berat, dia akan, kalau dia tuh punya nasihat yang menurut dia itu bisa dia putar, dia akan putar itu. Dia akan putar itu untuk mengingatkan dia, oh Yombien bapak itu pernah cerita, kita itu hampir pernah loh diusir dari rumah ini. Ingat nggak waktu ayah dulu itu kumpulkan kamu semua waktu kecil-kecil. Nah, ini misalnya contohnya ya. Saya masih bisa mengingat ini karena ini nasihat ayah saya gitu misalkan ya. Jadi ingat nggak kalian dulu itu ketika masih kecil-kecil ayah kumpulkan semua. Lalu kemudian ayah beritahu sholat malam, sholat sunnah, doakan. Pokoknya yang ayah dan ibu hajatkan semoga dikabulkan Allah. Misalnya begitu. Kita tidak tahu waktu kecil itu, pokoknya kita ingat dulu pernah ada begitu. Apa itu? Ternyata ketika besar diberitahu, sudah hampir saja kita itu udah diusir dari rumah ini gitu. Misalnya begitu. Oh, jadi mungkin pada waktu itu kemudian suatu saat misalkan anak yang dikasih nasihat kayak begini tadi, satu saat itu mungkin menghadapi situasi yang sama kemudian ingat, gitu kan ya? Oh, nasihat ayah saya dulu begini. Atau misalkan ketika apalah itu bisa diputar gitu loh. Lah bayangkan kalau kemudian bapak yang bisu dalam arti tanda kutip ya, iso ngomong sih saja nih, tapi yang dia ingat oleh anaknya ya gadget saja gitu ya, rebahan dengan ya enggak pernah ngasih nasihat, mau diputar apanya gitu loh. Mau dia ingat-ingat apa ya nasihat orang tua saya ya apa ya gitu, nggak bisa gitu, waduh habis waktunya. Ya jadi itu nasihat. Kemudian nasab, kalau nasab itu pelajarannya apa? Kita bukan nasab nabi, tapi kita ini orang soleh, orang teladan, orang kalau kemudian kita bilang saya bapak ini orang baik, ibu juga orang baik, nggak ada ya di dalam riwayat kakek nenekmu itu yang pezina, yang nggak sholat, itu nggak ada, kan begitu ya. Itu ketika kalimat itu disampaikan, itu berarti mengharuskan memang dia teladan, karena tidak mungkin dia mengatakan bapak itu juga orang baik, dia bukan orang baik, maka bapak harus jadi baik gitu loh ya. Ya ini baru kita potong di situ dulu ya, habis waktunya ya. Baik dulu kita ke jeda terlebih dahulu. Menarik sekali ini parenting, pembahasan mengenai seorang ayah. Jadi memang tidak diragukan lagi, justru besar sekali pengaruh seorang ayah kepada seorang anak, bahkan bukan hanya anak, keluarga maupun generasi ini lagi. Baik dulu kita ke jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Fiqh. Ya baik dulu Rafiqar, kita lanjutkan kembali. Ya Ustazah, ini sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama ini, kalau misalkan seorang anak ini dekat kepada orang tua, apakah tidak menunjukkan dia tidak mandiri atau dikatakan manja? Yang kedua, mengenai doa khusus ya Ustazah ya, supaya ini terhindar dari hal-hal zina itu tadi, itu bagaimana soalnya? Ya. Yang pertama, dekat itu nggak sama dengan manja ya. Justru manja itu lebih ke arah ketidakmandirian ya, ketidakmampuan dia mengambil keputusan yang tepat pada saat dibutuhkan, ketidakmampuan dia mengelola dirinya sendiri, nggak mandiri, itu baru manja, karena dia tidak diajari dengan kemampuan untuk bersikap dengan tegas, mengambil keputusan pada saat yang dibutuhkan. Nah, ketegasan itu, ini yang kadang-kadang orang tua lupa. Ketegasan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua kalau dia dekat dengan anak. Kita mau tanda kutip kayak keras atau negesi anak, itu tidak akan sanggup kalau kita tidak dekat. Kalau kita tidak dekat. Berbeda nggak dengan marah itu, antara ketegasan dengan marah? Kalau marah itu terhadap hal-hal yang memang
bertentangan dengan syariat Allah, kita harus marah menampakkan ketidaksetujuan. Ketegasan itu kemampuan untuk bersikap dengan tepat gitu ya, tanpa ada kompromi, tegas. Kalau kemudian marah tidak harus dengan teriak-teriak. Jadi tegas juga tidak sama dengan teriakan atau volume suara tertentu, tidak bermakna begitu. Tegas itu lebih kepada dia kemampuan dia mengambil sikap dengan tepat tanpa kompromi gitu. Iya. Tegas. Jadi kalau A ya A gitu. Pada saat dibutuhkan harus diambil tindakan A ya A yang akan diambil, tidak kemudian ragu-ragu atau tidak berani dan seterusnya ya. Nah, kalau orang tua itu tidak, saya mau terangkan dari sisi kenapa kok kalau kemudian orang tua itu tidak dekat dia akan sulit untuk tegas. Kalau misalkan dia tidak dekat gitu ya dengan anak, dia sebenarnya merasa insecure akan hubungannya dia dengan anak, maka dia akan kesulitan mau ngomong. Misalkan anak itu melakukan kesalahan ya, mau buka aurat, enggak sholatnya, mau dia mau menasehati itu karena dia itu merasa insecure dengan hubungan dia dengan anaknya, tidak merasa sudah kokoh lah hubungan dia dengan anaknya, tidak dekat karena kan nggak dekat, maka dia tuh takut. Kalau saya marah begini nanti dikira saya itu sangat marah. Nanti kalau kemudian sekarang saja saya tidak ngomong macam-macam saja, masih saya biarkan saja, dia itu sudah purian gitu ya. Nanti kalau kemudian saya larang nggak boleh pulang malam kayak begitu itu, dia bisa minggat nanti sama pacarnya gitu. Kenapa dia sampai begitu, tidak berani, akhirnya nggak berani negesi karena dia tidak dekat. Kalau indikator kita itu dekat dengan anak itu, kita itu bisa ngobrol apa saja dengan anak. Dan tidak perlu kemudian harus noto-noto omongan kesulitan gitu untuk memulai. Hangat, dekat itu akan membuat kita bahkan bisa bicara hal-hal yang paling sulit sekalipun dan akan terasa menyakitkan sekalipun bagi anak, tapi dengan kondisi yang tetap dekat karena dia merasa bahwa nasihatnya itu bukan orang tua saya karena benci sama saya, tapi karena saking sayangnya gitu kan ya. Itu kalau kita dekat, maka ketegasan itu akan bisa dirasakan oleh anak. Tapi kalau tidak dekat, wong biasanya saja nggak ngasih perhatian gitu ya. Ketika kemudian di situ ada larangan ya, memang benci bu saya sama saya ini, bapak saya itu gitu kan ya. Itu namanya akhirnya membuat orang tuanya tidak berani tegas gitu ya. Kemudian kalau doa apa saja bu yang kemudian itu dari hati, sampaikan dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Jawa terserah. Lebih spesifik yang ibu minta monggo. Allah maha mendengar segala doa dan permintaan kita dan maha berkuasa untuk mengabulkannya. Ya itu dari sisi pertanyaan tadi ya. Ada lagi? Ada lagi, telepon saya boleh? Boleh, masih ada 5 menit ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tira, suaranya kurang keras suaranya. Ini suara musik mobilnya ini, mungkin. Ini suara orang nelpon juga. Ya, Oke. Monggo. Kalau dibagi 2 sesi nanti sudah lupa karena 1 bulan. Jedanya 1 bulan. Makanya saya bilang tadi ke Ustazah 2 jam ini harusnya. Nanti kita akan buatkan podcast saja Ustazah ya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Nggih.
Nah, nanti kita belum bahas peran ibunya ya ini ya. Iya. Ya. Oke. Ya. 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 Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada waktu ini? Ya. Ada 2 menit lah. Baik ya. Kayaknya gini aja. Saya mau menutupnya ini sekaligus menjadi renungan dan nasihat untuk kita semua ya. Karena dalam perbincangan kita pagi hari ini saya belum sempat ini untuk membahas lalu bagaimana peran ibu untuk menghebatkan ini, belum sempat ini ya. Baik, saya tutup saja dengan sebuah ini. Ada sebuah statement ya. Statement yang sangat menarik yang disampaikan oleh Jean Jacques Rousseau, J.J. Rousseau, kita mengenalnya namanya itu, seorang filosof Prancis ya, yang dia itu menyimpulkan dari pengamatan yang dia lakukan terhadap beberapa orang-orang sukses ya, terhadap fenomena orang-orang sukses di masyarakatnya, yang kemudian setelah dia telusuri ternyata itu adalah orang-orang yang dia itu yatim, anak-anak yang tidak berayah gitu, tidak berayah dalam arti mati gitu ya, ayah mati ketika masih kecil. Nah, dia mengatakan begini, akhirnya dia menyimpulkan hadiah terbaik seorang ayah bagi anak-anaknya ialah hanya jika engkau meninggalkan anak-anak kalian itu karena kematian di usia awal-awal kehidupan mereka. Coba kalimat kesimpulannya dia itu loh. Jadi hadiah terbaik bapak itu mati pada waktu hari-hariku saya cilik loh. Itu kan ironi sebenarnya. Dia kenapa kok dia begitu? Karena dia mengatakan setelah mengamati itu tadi, dia mendapati mengapa ketika bapaknya itu meninggal ketika masih kecil itu kemudian ternyata itu menjadi sebuah faktor yang membuat anaknya akhirnya jadi sukses. Itu dia mengamati ketika itu ibu mengambil porsi peran yang kemudian menggantikan ayahnya untuk membesarkannya meskipun nggak ada ayah, tapi dia berusaha menghebatkan profil ayahnya. Nah, jadi kan anak ini kan nggak kenal ayahnya. Ketika dia itu sedang menghebatkan anaknya, ngajari anaknya yang baik-baik, yang hebat-hebat, itu dia itu munculkan profil ayahnya itu, bapakmu itu begini yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Menceritakan. Padahal kan meskipun seandainya nggak seperti itu, kan nggak bisa dikonfirmasi, karena ayahnya sudah meninggal. Ngerti maksud saya? Iya. Nah, jadi pelajarannya apa? Ini kalau bagi kita itu ya. Bagi kita ini sesuatu yang sangat ironi. Ini justru harus menjadi renungan. Yang pertama, kalau bagi para ibu, ketika pun tidak ada bapak, mungkin karena qada Allah ada yatim, orang sekuler pun itu ternyata bisa merubah kondisi itu menjadi kebaikan. Artinya sang ibu pun itu tetap bisa kemudian memunculkan profil sosok ayah itu dengan hebatnya. Dia bisa membackup di situ, gitu kan ya. Dia bisa menghebatkan suaminya. Nah, masa kemudian ketika kemudian hari ini ada bapaknya, masih ada, gak mati gitu loh, Anda gak mau menghebatkan suami Anda? Karena saya ironis karena saya pernah melihat kok di sosmed itu ada anak kecil mungkin 3 tahun 4 tahun gitu ya, dia ngamuk-ngamuk sama ayahnya yang kelihatan sedang bekerja, lalu udah nyebut-nyebut kata-kata, bapak ini gak ada duit gitu loh, gak punya uang, suka kasbon, miskin, begitu-begitu kalimatnya. Nah, itu kalau apakah itu anaknya yang sumber dari kalimat itu? Menurut saya tidak, jelas tidak. Kok bisa dia itu kemudian berkata seperti itu? Itu pasti siapa? Mau bapak kena apa kasbon mau bilang ke anaknya, kan nggak mungkin toh.
bapakku seneng kas bening warung iku, kan nggak mungkin. Jadi di situ tuh ini ada ibu yang sebenarnya dia nggak dia sadari dia sedang menjatuhkan, dia sedang meruntuhkan kehebatan sang bapak. Dia bukan malah menghebatkan suami ya, tapi dia malah menghancurkannya. Itu ibu. Nah, untuk bapaknya, loh Pak, ini loh Pak. Pada kisah-kisah yang kemudian disimpulkan oleh si Jiji Roso tadi, itu bapaknya itu mati tuh bisa jadi hadiah terbaik pada waktu dia meninggal, ketika anak-anak itu belum kenal dia. Masa ya Anda itu nggak merasa tergerak, apa namanya, hari ini tuh Anda itu masih hidup, apa Anda ingin kemudian menjadi teladan terbaik yang sesungguhnya nyata, bukan ditunggu matinya, nggak bisa dikonfirmasi lalu dihebatkan dalam ide oleh ibunya, padahal nggak seperti itu profilnya. Coba jadi kalau hari ini masih ada, masih hidup, masih membersamai anak-anak, hebatkan, jadilah teladan yang hebat gitu ya. Jadi ini dua-duanya itu harus kerjasama, jangan musuhan ya, jangan musuhan. Saya mohon maaf sekali tidak ada apa namanya, mungkin tidak bisa semua pertanyaan yang masuk dan apa yang saya siapkan bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah menjelaskan ilmu baru untuk dulur-dulur Victor, terutama ibu-ibu ya. Masih bisa diingat ya bahwasanya peran ayah ini sangat penting sekali juga ya. Bukan hanya seorang ibu tapi ayah dibaliknya. 14 disebutkan dalam Al-Quran kalau tadi dari tesis ya. Baik dulur Victor, terima kasih sudah mengikuti Fajar Syiar kali ini. Saya Ishak harus pamit. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.